warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 studi lapangan mata kuliah psikologi pendidikan. Materi pendidikan keluarga dengan kriteria keluarga motherless. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Zahra dengan akhiran NIM 213. Nama saya Mutiara Safitri dengan akhiran NIM 199. Nama saya Sofi Utami Ramadhani dengan akhiran NIM 196. Nama saya Teguh Muhammad Arif dengan akhiran NIM 225. Berikut video dokumentasi hasil wawancara kami dengan keluarga terkait. Idealnya, anak tumbuh dari kasih sayang dan kehadiran orang tua, terutama sosok ibu. Tetapi, tidak semua anak mengalami hal tersebut. Motherless menggambarkan kondisi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ibu, baik itu secara fisik maupun emosional. Situasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kematian, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam keluarga, ibu memiliki fungsi penting dalam menjaga kehangatan emosional dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam sistem keluarga, ketika sosok ibu hilang, keseimbangan sistem keluarga dapat terganggu, dan anggota keluarga lain harus beradaptasi untuk menggantikan fungsi tersebut. Kehadiran ibu sebagai attachment figure menjadi dasar bagi anak untuk membangun rasa aman. Tanpa attachment yang aman, anak dapat mengalami kebingungan, kecemasan, dan kesulitan untuk membentuk kepercayaan terhadap orang lain di masa depan. Menurut Erik Erikson, masa bayi dan awal kanak-kanak adalah tahap penting dalam perkembangan trust versus mistrust, serta autonomi versus shame. Ketika dukungan emosional dari ibu tidak terpenuhi, anak berisiko mengembangkan rasa tidak percaya dan kesulitan dalam membentuk kemandirian. Sementara itu, dalam teori peran menurut Biddle, setiap anggota keluarga memiliki peran sosial yang diharapkan. Ketidakhadiran ibu membuat seorang anak harus menavigasi harapan sosial figur utama yang biasa menjadi model perilaku. Motherless bukan sekedar kehilangan sosok ibu. Ini adalah perjalanan perkembangan anak yang penuh dengan tantangan emosional, sosial, dan psikologis. Melalui wawancara ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana sosok ayah dan anak-anak menghadapi kehidupan tanpa kehadiran seorang ibu. Kalau saya sih untuk tanggung jawabnya yang penting dia jujur sama orang tua, sama teman apa gimana, nggak boleh nakal, ya kan? Tapi alhamdulillah selama saya mendidik itu dia dengar omongan saya. Dan juga nggak tahu juga ya, sama ibunya dia malah lebih berani sama ibunya. Nah, kalau sama saya nggak, mungkin takut ya, kalau saya kan mendidiknya nggak dengan omelan, dengan omongan dengan baik, apa gimana. Kalau saya didikannya kan kebetulan dia ngikut ngaji ya. Dengan itu saya tekannya, Dek kalau bisa Adek ditingkatin ngajinya, naik intronya biar Adek biar cepat sama. Malahan kalau saya dipengaruhi dari temennya dari luar, saya cuma bilang, Dek jangan diikutin omongan yang nggak bagus, jangan diikuti, jangan diambil. Yang penting Adek fokus dengan pelajaran Adek. Orang ngomong apa udah amat. Ya pokoknya yang saya sebagai bagaimana sih saya ngerasainnya, kalau dia lagi benar-benar kangen, dia benar-benar melupakan saya. Kalau misalnya kadang dia sakit, saya juga ngerasain. Kalau misalnya Mas Adam tuh lagi sedih atau lagi stres itu, gimana sih cara Mas Adam buat menghibur dia? Ya kalau dia lagi sedih, pasti saya ajakin main. Terus kalau dia mau jajan, udah ajak keluar aja. Ajak keluar, ya mau jajan apa kita turuti sebagai gitu anak. Kalau main HP sih tak main, tapi saya batasin. Tapi di dalam juga mainnya, saya juga tahu misalnya dia video anak-anak, terus selawatan tentang kisah Nabi apa gimana gitu. Saya ajarin tentang ituan. Jadi benar-benar di bawah pengawasan gitu? Iya, masih bisa saya kontrol. Dia pasti nyari pasti nyariin. Soalnya kan dia dekatnya sama saya. Biarpun dia udah gak bisa bagaimana, pasti dia nyariin. Soalnya saya pernah bilang, kalau adik kangen sama bagaimana telepon aja, ya kan, video call bagaimana gitu. Ya saya cuma bilang secara baik-baik. Apa kan mama yang untuk kita ngomong baik-baik. Tapi tetap adik punya orang tua dua, ya kan. Sampai kapanpun adik sama papa sama mama tetap sayang adik, ya kan, biarpun kita udah berpisah bagaimana, yang penting kasih sayang jangan sampai lepas. Biasa kalau dia tuh kalau di rumah dia tuh kalau nggak main dengan mainannya dia di rumah, terus main sepeda, kegiatan ngaji sore istirahat, ya seperti anak biasa lah. Jadi ada rutinitas gitu ya? Pernah. Sering? Berarti kira-kira kayak gitu tuh dia pas lagi ngalamin apa sih? Ya lagi happy, terus dia mungkin cari perhatian juga ke bapaknya gitu. Nah kalau misalkan dia lagi happy, terus kayak misalkan dapat sesuatu atau dikasih sesuatu sama temennya, atau kayak ada hal yang bikin dia happy banget, itu biasanya bapak atau mengapresiasinya dia tuh kayak gitu? Ya seperti anak biasa, dia bapak aku dikasih ini sama teman saya, ada di mana, ya udah kamu udah bilang makasih enggak? Udah biasa, saya bilang sama anak saya seperti mendidik anak-anak yang lain, kayak gitu doang. Kalau misalkan gagal, dia misalkan lagi tiba-tiba kayak abis gagal atau misalkan nilainya turun mulai dibina, itu gimana? Biasanya supportnya biar tetap balik lagi semangat lagi? Ya saya cuma bilang, adek banyak belajar, jangan suka main HP, terus hati-hatilah belajarnya, jangan malas-malasan gitu doang. Kalau adaptasinya pasti saya cuma ngingetin, Dek kalau mau sekolah ada PR nggak, terus
kalau ada PR kerjain, terus kalau mau sekolah jangan lupa dibawa keperluannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya seperti hal-hal yang biasa aja, jangan lupa bekal, ya gitu udah seperti biasa. Berarti nggak ada yang kayak hilang yang dirasain Humaira, nggak ada yang hilang kan, tetap kayak dia tetap diingetin untuk ini, untuk itu. Enggak. Kalau untuk anak sih saya bakalan usahain bisa. Insya Allah saya bisa. Kan soalnya kan anak tuh titipan bagaimanapun. Ya kalau untuk usaha bagaimana saya belakangin lah. Yang penting anak. Ya perubahannya lumayan parah untuk anak saya. Dia sempat murung sendiri, sempat nangis atau gimana, mungkin berpikir kok nggak ada papa aku apa gimana, dia sempat murung nggak ngomong apa gimana. Ya itu. Pas sama ayah tuh kayak gimana, kan ayah sering kerjaan. Nah itu pas misalkan berarti baru bisa main bareng atau ngobrol sama ayah kan kalau ayah udah pulang kan, udah pulang kerja. Itu gimana rasanya pas bisa ngobrol sama ayah pas pulang? Senang kan? Kan ayah lagi kerja kan, setiap hari itu kerja, itu kamu perasaannya gimana? Masih sedih gitu kalau misalkan ayah kerja? Masih sedih? Di rumah kamu tuh ngapain aja sih pas di rumah? Main handphone. Main apa biasanya? Main game. Selain main game ngapain lagi? Main bola. Oh, dapat nilai 100. Apa tuh? Masih inget nggak pelajaran apa? Indo. Nilainya 100 tuh. Respon apa? Ayah kamu bilangnya apa pas kamu dapat nilai 100? Hebat. Ya, kamu hebat gitu. Kalau misalnya kamu pernah ngerasa sedih nggak? Kayak pernah ngerasa, aduh, gagal atau pas main game terus kalah, pernah nggak? Itu kamu bilang ke ayah nggak? Bilang. Terus ayah bilang apa? Belajar lagi. Kamu kan tadi katanya suka belajar, diajarin sama ayah ya? Belajar apa sih? Boleh tahu nggak? Belajar matematika, bahasa Indonesia, IPAS, agama, sama seni rupa, sama PBJ. Kayak ayah pernah nggak sih ngasih tahu kamu nasihat-nasihat yang baik? Jangan sampai ngerjain PR tadi setrap. Jangan pilih-pilih teman. Dan pilih teman. Ya, Bapak ini ngajarin anak Bapak tentang kebaikan tuh gimana, Pak? Berbuat baik aja, nggak macam-macam gitu. Ya kalau dia nggak mau ya kadang saya marah gitu bu, Pak anak semangat belajar kebaikan gitu. Terus ada aturan nggak sih, Pak? Misalnya di rumah Nggak ada aturan. kayak aturan misalnya azan langsung sholat, habis maghrib langsung ngaji, gimana? Oh kalau ngaji mah pada waktunya dia, kalau ke situ aja tiap mau asar habis asar ngaji. Nah, terus terang aja kan dia kadang-kadang bangun sendiri, nggak disuruh bangun udah bangun duluan gitu. Terus kalau di rumah anak itu sering ngelakuin hal sendiri itu biasanya apa? Kadang dia kalau habis bangun pagi ya mandi sendiri, kadang makan sendiri. Udah nggak terlalu dibimbing ya? Nggak usah dibimbing lagi, dia udah ngerti. Apa yang biasa itu anak Bapak itu jadi seneng? Hal yang buat anak Bapak seneng sama bahagia gitu, Pak? Ya itu beli sendal baru, dikasih uang jajan kalau ada lebih gitu kan. Biasanya kalau anak tuh datang sama Bapak nih, tiba-tiba nempel gitu sama Bapak tuh pas lagi apa? Anak saya kan kadang mau makan ya saya masakin gitu. Apa aja Pak yang buat makan sehari-hari gitu, saya yang masak. Kalau anak mau apa tuh, mau jajan apa ya dikasih kalau lagi ada. Kalau misalnya anak Bapak lagi sedih, Bapak nenangnya gimana, Pak? Jadi diajak main, jalan gitu. Yang nggak jauh paling keliling-keliling kampung. Kalau misalnya Bapak lagi pergi kerja nih, anak di rumah udah biasa kah? Reaksinya gimana? Udah biasa. Udah biasa. Iya. Tiap saya mau berangkat jauh paling salim langsung saya berangkat. Itu udah nggak nangis lagi? Enggak. Cara Bapak memberi pujian ke anak Bapak gimana, Pak? Misalnya anak Bapak nih Bapak mencapai sesuatu gitu, Pak. Itu aja deh, pokoknya kasih pujian supaya dia benar-benar bagus. Dan apa yang Bapak ambil gitu, Pak? Kan peran Bapak pasti nambah gitu, Pak. Selain kerja gitu. Ya ngasuh ya macam-macam, masak. Pokoknya kalau mandi sendiri bisa sih dia. Sama yang paling berubah, Pak, yang kerasa banget setelah ibu meninggal. Ya itu nyuci, Pak. ya. Biar anak tuh tetap merasakan dua peran gitu, Pak. Jadi kayak tetap ada sosok ibu sama sosok ayah, Pak. Walaupun ibu udah meninggal ya, Pak. Pekerjaan yang di rumah yang biasa saya ngelakuin ya saya ngelakuin gitu. Bersih-bersih, masak.
Biasanya bapak suka ngajarin ngaji nggak? Suka. Suka ngajarin apa lagi? Biasanya. Sholat. Terus ada suka dikasih tahu nggak kayak nasihat bapak? Kak. Wah. Jangan berantem. Dan berantem ya. Biasanya di rumah suka main apa? Main. Main bola ya? Kalau lagi marah biasanya cerita ke siapa? Lagi kesel sama orang? Iya. Kayak pergi kerja kamu udah biasa? Apa masih nangis atau enggak ya? Maaf ya, kalau lagi kangen ibu biasanya ngapain? Kangen nggak sama mama? Kangen nggak? Sholat. Saya nyaman nggak kalau sama ayah? Nyaman. Paling suka tuh ngapain bareng ayah? Biasanya? Sholat. Terus? Kalau kamu lagi sedih biasanya dekat sama siapa? Sama ayah. Kalau di rumah ayah sering bantu-bantu. Biasanya bantu apa? Main. Kalau kamu lakuin hal baik gitu ke orang, biasanya muji kamu siapa? Ayah. Ayah juga. Sekian penampilan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.